industri dari Uniga, yaitu Elvita dan Alia sebagai narasumber saya. Pembahasan kali ini kita akan membahas masa depan industri dan pertanian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut nih. Sektor pertanian dinilai sangat menjanjikan di masa depan. Terlebih lagi, sektor tersebut menjadi salah satu bidang usaha yang menjadi fokus di revolusi industri 4.0. Di era tersebut, pengembangan sektor pertanian tidak hanya terjadi pada peningkatan sumber manusianya saja, tapi juga teknologi pendukung bidang usaha tersebut. Hal itu membuat industri pertanian menjadi investasi yang menjanjikan. Dari pembahasan tersebut saya akan bertanya nih, bagaimana sih menurut kalian industri pertanian di Indonesia saat ini? Bagaimana menurut Elvita? Seperti yang kita ketahui, petani memiliki peran penting dalam perkembangan pertanian Indonesia, baik dalam kebutuhan pangan maupun industri. Namun menurut saya sangat disayangkan sebagian petani di Indonesia hanya menggunakan teknologi dalam bertani. Kita tahu bahwa petani yang ada di Indonesia, di kota khususnya, adalah justru petani yang hanya memanfaatkan lahan sekitar rumahnya untuk sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-harinya saja atau kebutuhan pribadi. Sebagai kebutuhan pribadi dan bukan untuk industri biasa yang bisa dikatakan juga sebagai petani home farming self. Beda lagi dengan petani yang ada di desa yang memiliki peran penting dalam berjalannya ekonomi nasional, tetapi justru kekurangan alternatif pendukung dalam keberlangsungan sektor pertanian di pedesaan. Masa depan pertanian di Indonesia sekarang sedang terancam dengan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian pangan. Merosotnya luas lahan pergarapan kepemilikan pribadi dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakmauan ini. Pembangunan desa akan sangat bergantung pada tenaga produktif sehingga tak ada lagi generasi muda yang mau mengerjakan lahan. Maka kebutuhan petani pasti akan disuplai dari luar. Kalau menurut Alia gimana? Betul sekali, tentu saja hal tersebut perlu diperhatikan. Bayangkan saja jika para petani di Indonesia memilih untuk tidak menjadi petani lagi hanya karena kurangnya berbagai fasilitas serta jaminan yang mendukung, yang akhirnya menyebabkan para petani di Indonesia beralih ke industri non-pertanian. Mungkin Indonesia akan menjadi negara yang kelaparan, kemiskinan di mana-mana, lalu kekerasan di mana-mana, serta tidak adanya kemajuan bagi bangsa ini karena tidak terkendalinya masalah politik. Berdasarkan pengalaman kegagalan di masa lalu disertai perspektif baru bahwa tidak ada lagi kemajuan bagi pertanian, akhirnya para orang tua mengirimkan anak-anak mereka keluar kota, yaitu untuk kuliah setinggi mungkin di luar kota saja. Ironisnya, anak-anak tersebut jarang yang mau kembali lagi ke desa. Oleh karena itu, perlu adanya peran penting dari pemerintah serta Kementerian Pertanian dalam melakukan revolusi baru terhadap sektor pertanian dalam menyandingkan atau memasuki revolusi industri pertanian. Oke, berikutnya dengan kondisi dunia revolusi saat ini yang mulai memasuki industri digital, bagaimana sih perkembangan teknologi di dunia pertanian? Gimana kalau menurut Alia? Jika diterapkan di dalam dunia pertanian, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah trik atau cara untuk meningkatkan usaha tani. Misalnya saja dalam proses pemilihan benih yang tepat, proses pemeliharaan, hingga saat proses panen. Maka diperlukan peran penting dari petani dan teknologi yang harus saling bersatu untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal. Dengan adanya teknologi ini, penggunaan waktu menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan yang masih menggunakan sumber daya manusia petani. Sehingga perlu adanya pengembangan pemahaman petani terkait teknologi yang berkembang di pertanian. Tapi menurut fakta di lapangan, hal ini jauh dari kenyataan. Pertanian di Indonesia hanya masih menggunakan teknik-teknik lama yang berbasis tradisional dan hanya menggunakan perkiraan dalam masa panen dan perhitungan cuaca. Berbeda dengan petani yang ada di luar negeri yang menggunakan teknologi dan informasi sehingga dengan mudah melakukan perkiraan cuaca, pengukuran masa panen, serta produksi sehingga meminimalisirkan resiko kegagalan panen yang besar. Untuk itu, teknologi pertanian merupakan hal yang harus dikembangkan dalam pertanian. Teknologi modern merupakan hal yang memang sangat dibutuhkan oleh para petani Indonesia. Oke, dapat diartikan pengembangan teknologi perlu pemahaman secara detail bagi para petani. Mendengar hal tersebut, apakah masa depan industri pertanian akan baik-baik saja di tangan generasi selanjutnya?
Menurut saya pribadi, masa depan industri pertanian tentu ada di tangan generasi muda. Hal itu akan berhasil jika didukung dengan keterampilan mengelola usaha dan tidak lupa juga menggunakan teknologi sebagai aspek pendukung dalam pertaniannya. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan informasi, kita bisa mencari tahu tentang pengetahuan rempah-rempah di internet serta menggunakan media marketplace sebagai media pasarnya. Dengan jawaban Alia tadi, menurut Elvita, lalu bagaimana mengoptimalkan potensi pada generasi muda dalam industri pertanian khususnya di daerah Garut? Optimalisasi potensi generasi muda perlu diperhatikan untuk mengurangi masalah ketersediaan tenaga kerja. Potensi yang dimiliki generasi ini dalam industri pertanian dinilai dinamis dengan beragam inovasi dan kreativitasnya. Dengan hal tersebut dapat mendorong para milenial agar mau bertani sebab pertanian ini sangat menjanjikan, apalagi posisi pertanian sangat stabil di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya yakin jika generasi dilibatkan secara maksimal, maka produktivitas pertanian di sini akan semakin naik. Dengan potensi yang cukup besar nih, apakah di daerah Garut memiliki kendala dalam tenaga kerja? Tentu saja, saat ini Garut dihadapkan dengan pada problem klasik di mana Kabupaten Garut kesulitan mendapatkan tenaga kerja untuk mendukung produktivitas pertanian. Sebab banyak warga Garut khususnya tenaga muda produktif lebih memilih merantau ke wilayah lain. Di satu sisi lain, Garut memiliki luas lahan produktif yang menjanjikan, padahal daerah ini memiliki potensi besar untuk beragam komoditi. Untuk komposisi padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Garut juga terkenal sebagai sentra palawija seperti jagung, kedelai, ubi jalar hingga kacang hijau. Kota Dodol ini juga dikenal sebagai sentra bawang. Oke, terakhir nih ya, bagaimana nih langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk terus mematenkan pertanian sebagai primadona dan apakah harapan kalian? Untuk hal ini, pemerintah sendiri akan meningkatkan produktivitas menurut indeks pertanaman. Strategi lainnya adalah menaikkan indeks pertanaman hingga melakukan gerakan besar dengan pertanian sebagai basisnya. Harapannya yaitu muncul petani-petani kompeten di masa yang akan datang. Betul sekali apa yang dikatakan Elvita. Tambahan untuk harapan kedepannya, para petani yang muncul di masa yang akan datang diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian yang ada. Oke, akhirnya selesai pembahasan podcast kita kali ini. Terima kasih Elvita dan Alia sudah datang dan menyempatkan waktunya di podcast dadakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.